Bayangkan sebuah dunia di mana manusia tidak lagi takut mati. Tidak ada kecemasan ketika memikirkan akhir hidup. Tidak ada kegelisahan ketika usia bertambah. Tidak ada bayangan menakutkan tentang hari terakhir kita. Yang ada hanya ketenangan, pemahaman, dan penerimaan. Tapi apa yang sebenarnya akan terjadi jika kita benar-benar tidak lagi takut mati? Apa yang berubah dalam cara kita hidup, bekerja, mencintai, dan membuat keputusan? Mari kita telusuri. Bagaimana jika kita tidak lagi takut mati? Kematian adalah bayangan yang selama ini mengatur hidup kita. Sejak manusia mulai memahami arti hidup, kematian menjadi bayangan pertama yang menghantui pikiran kita. Ia hadir dalam bentuk ketakutan akan kehilangan, kecemasan tentang masa depan, dan keraguan untuk mengambil keputusan besar. Kita bekerja keras bukan semata-mata karena ambisi, tetapi karena takut hidup sengsara sebelum mati. Kita mencari aman, nyaman, dan stabil, bukan selalu karena kebutuhan, tetapi karena kita takut pada ketidakpastian yang membawa kita mendekati akhir. Tanpa kita sadari, bayangan kematian telah menjadi kompas diam yang mengarahkan hampir setiap langkah kita. Namun bayangan itu tidak hanya membatasi, ia juga membentuk cara kita memandang hidup. Ketakutan akan mati membuat kita menunda mimpi, menghindari risiko, dan seringkali menjalani hidup berdasarkan apa yang aman, bukan apa yang membuat kita bermakna. Kita menghambat potensi diri hanya karena takut pada konsekuensi yang sebenarnya tidak bisa kita hindari. Ironisnya, ketika kita terlalu sibuk menghindari kematian, kita justru lupa untuk benar-benar hidup. Jika kita tidak lagi takut mati, kita akan hidup lebih berani. Jika rasa takut mati tidak lagi mengekang kita, keberanian akan muncul dari ruang-ruang yang selama ini tertutup oleh kecemasan. Tanpa bayangan tentang akhir yang menghantui setiap langkah, kita mulai melihat hidup bukan sebagai sesuatu yang harus dijaga mati-matian, melainkan sesuatu yang harus dijalani sepenuh hati. Kita berani mengambil risiko yang selama ini kita hindari. Kita menjadi lebih berani mencoba, berani gagal, berani berkata jujur tentang apa yang kita inginkan. Tidak ada lagi suara kecil yang berbisik bahwa kegagalan adalah ancaman bagi masa depan kita. Sebaliknya, kita bergerak dengan keyakinan bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang membuat hidup terasa lebih nyata. Keberanian itu juga mengajarkan kita untuk tidak lagi hidup setengah hati. Kita mulai mengejar passion yang selama ini tertunda, memutuskan hubungan yang tidak sehat, memulai sesuatu yang selama ini terasa mustahil. Tanpa ketakutan akan kematian, kita berhenti membatasi diri hanya pada apa yang aman, dan mulai memilih apa yang bermakna. Hidup menjadi lebih luas, lebih kaya, dan lebih jujur. Kita tidak lagi hidup hanya untuk bertahan, tetapi untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita, karena akhirnya
kita sadar bahwa hidup yang layak dijalani adalah hidup yang berani. Rasa syukur akan semakin dalam. Ketika ketakutan akan kematian memudar, kita mulai melihat kehidupan dengan kacamata yang jauh lebih jernih. Kita tidak lagi terjebak dalam kecemasan tentang masa depan atau dihantui oleh bayangan akhir yang tidak terhindarkan. Sebaliknya, perhatian kita tertarik pada keindahan-keindahan kecil yang selama ini sering terlewat. Hangatnya matahari pagi di kulit, aroma kopi yang baru diseduh, tawa seseorang yang kita cintai. Momen-momen sederhana ini berubah dari rutinitas menjadi hadiah. Tanpa ketakutan yang memburu kita, waktu terasa lebih lambat, lebih lembut, dan lebih layak untuk disyukuri. Rasa syukur yang lebih dalam muncul dari kesadaran baru bahwa hidup tidak perlu selamanya untuk menjadi berharga. Kita tidak lagi menghitung berapa banyak waktu yang tersisa, tetapi merayakan setiap detik yang kita jalani. Rasa syukur ini bukan lagi sekadar ucapan atau rutinitas spiritual, melainkan emosi yang mengalir dari kesadaran bahwa hidup adalah pengalaman rapuh yang patut dinikmati selagi ada. Kita tidak hanya berterima kasih atas hal-hal besar, tetapi juga pada hal-hal kecil yang selama ini dianggap biasa. Dengan hilangnya ketakutan akan kematian, kita berhenti mengejar keabadian dan mulai merayakan kehidupan. Kita akan mencintai lebih dalam dan tanpa kepemilikan. Ketika ketakutan akan kematian tidak lagi membayangi, cara kita mencintai pun berubah. Kita tidak lagi mencintai dengan rasa takut kehilangan, tidak pula dengan obsesi untuk memiliki seseorang selamanya. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang yang hadir dalam hidup kita hanyalah pengunjung sementara, sama seperti kita bagi mereka. Dari kesadaran itu lahir cinta yang lebih lembut, lebih tenang, dan lebih tulus. Cinta yang tidak diperintah oleh kecemasan, tetapi dipandu oleh penerimaan. Kita mencintai bukan untuk mengikat, melainkan untuk menemani, bukan untuk menguasai, tetapi untuk mengapresiasi. Ketiadaan rasa takut akan akhir membuat kita mampu melihat orang yang kita cintai sebagai individu yang bebas, bukan sebagai benda yang harus kita pertahankan. Kita menjadi lebih berani menunjukkan kasih sayang, lebih mudah mengungkapkan perasaan, dan lebih tulus dalam memberi tanpa menuntut balasan. Cinta seperti ini tidak lagi menjadi transaksi, tetapi menjadi pengalaman spiritual. Kehadiran penuh dari hati ke hati. Dan justru ketika kita berhenti ingin memiliki, cinta itu tumbuh lebih dalam, lebih murni, dan jauh lebih membebaskan. Manusia akan lebih bijak menggunakan waktu. Ketika ketakutan akan kematian memudar, kita mulai menyadari betapa berharganya setiap detik yang diberikan kepada kita. Kita tidak lagi menunda hal-hal penting, karena kita memahami bahwa waktu bukanlah musuh yang harus dilawan, tetapi sahabat yang harus dihargai. Tanpa ketakutan yang membutakan, kita lebih mampu melihat apa yang benar-benar berarti. Hubungan yang tulus, pekerjaan yang memberi makna, serta momen-momen yang membentuk siapa diri kita. Kita berhenti membuang waktu untuk hal-hal yang tidak selaras dengan hati kita,
karena kita tahu bahwa hidup terlalu singkat untuk dipenuhi oleh kesia-siaan. Dengan perspektif baru ini, manusia akan menggunakan waktu dengan lebih bijak dan penuh kesadaran. Kita mulai mengarahkan energi kepada hal-hal yang membangun, bukan yang menghancurkan, kepada pertumbuhan diri, bukan perbandingan sosial, kepada kebahagiaan yang murni, bukan pencarian kosong yang membuat kita letih. Setiap hari menjadi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bernilai, bukan untuk dunia, tetapi untuk jiwa kita sendiri. Waktu yang dulu terasa seperti beban kini berubah menjadi anugerah yang kita sambut dengan rasa hormat. Inilah kebijaksanaan sejati, hidup dengan penuh kesadaran, sebelum waktu itu sendiri berakhir. Namun apakah dunia menjadi lebih baik? Namun, setelah semua kemungkinan indah itu, keberanian yang tumbuh, cinta yang lebih tulus, dan rasa syukur yang mendalam. Muncul sebuah pertanyaan yang lebih besar, apakah dunia benar-benar akan menjadi lebih baik ketika manusia tidak lagi takut mati? Tidak ada jawaban yang mudah. Di satu sisi, hilangnya ketakutan bisa membuat manusia hidup dengan lebih bebas dan penuh makna. Tapi di sisi lain, ada kemungkinan bahwa sebagian orang justru akan menjadi lebih ceroboh, lebih berani mengambil risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Tanpa rasa takut sebagai pengingat alami, apakah moralitas manusia tetap kuat? Atau justru melemah? Dunia yang dihuni oleh manusia tanpa rasa takut mati bisa menjadi tempat yang lebih damai atau lebih kacau. Mereka yang bijaksana mungkin akan berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa, penuh belas kasih, dan menghargai setiap kehidupan. Namun mereka yang dikuasai ego bisa berubah menjadi makhluk yang tak terkendali, merasa tidak punya apapun yang perlu dijaga. Pertanyaannya bukan lagi tentang mati atau hidup, melainkan tentang kematangan manusia dalam memahami keduanya. Pada akhirnya, masa depan dunia tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya rasa takut, tetapi oleh seberapa dewasa kita mengolah kesadaran itu menjadi kebaikan. Kesimpulan: bukan menghilangkan takut, tetapi mengubahnya. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menghapus ketakutan akan kematian, karena ketakutan itu adalah bagian alami dari diri kita sebagai manusia. Ia mengingatkan kita bahwa hidup ini rapuh, sementara, dan berharga. Yang perlu kita lakukan bukanlah memerangi rasa takut tersebut, melainkan mengubahnya menjadi kesadaran yang lebih bijak. Dari rasa takut itu, kita belajar untuk tidak menunda, untuk lebih menghargai hubungan, dan untuk lebih mendengarkan panggilan hati kita. Ketakutan yang dikelola dengan benar bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi kompas yang menuntun kita menuju kehidupan yang lebih penuh. Menerima kematian bukan berarti menyerah pada nasib, tetapi justru memilih untuk hidup dengan lebih sadar. Ketika kita memahami bahwa setiap hari adalah kesempatan yang tidak akan terulang, kita mulai mengisi hidup dengan keberanian, kasih sayang, rasa syukur, dan ketulusan. Kita tidak lagi dikejar oleh ketakutan,
tetapi dipandu oleh kebijaksanaan. Inilah kesimpulannya, bukan menghilangkan takut, tetapi mengubahnya menjadi kekuatan. Sebab hanya dengan memahami akhir, kita benar-benar belajar untuk menghargai awal dan seluruh perjalanan di antaranya.